karena ini adalah perkuliahan yang berbasis praktikum teman-teman semuanya. Jadi luarannya adalah project teman-teman semuanya. Kita akan menggunakan metode pembelajaran outcome based education teman-teman semuanya seperti itu ya. Luarannya adalah project yang nanti akan teman-teman semuanya kerjakan. Projectnya apa Pak? Projectnya adalah pembuatan sebuah website. Untuk perkuliahan ini saya akan dibantu dengan Bu Cynthia. Teman-teman semuanya, apakah teman-teman semuanya pernah diampu oleh Bu Cynthia? Belum, Pak. Belum pernah. Pernah, Pak. Kalian 2000 berapa sih? 23 kan ya? Atau 22? Ampun, Ada yang Pak. 2024 juga, Pak. Jadi mayoritas 2023, cuman ada angkatan 2024 yang ngambil ke mata kuliah semester 5 Mengambil ini. ke atas ya, Iya, 2024-nya ya. Oh, kalian sangat ini sekali ya, sangat rajin sekali yang 2024 ngambil di 2023. Mana yang 2024 siapa? Ada siapa coba? Saya Pak Viola Fadia. Viola. Ya, Pak. Oke. Viola, Melani, terus siapa lagi? Saya, Pak. Mak Sheila. Oh, ya, Pak. banyak ya ternyata ya. Kalian ngambil mata kuliah atas kenapa ya, Bang? Motivasinya apa, guys? Supaya cepat lulus ya? Iya, Pak. Kalau bisa dimaksimalkan, kenapa enggak, Pak? Waduh, kalau bisa dimaksimalkan kenapa enggak? Oke, oke. Good. Mudah-mudahan semuanya kalau cepat cepat ini juga ya, cepat cepat nikah seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, untuk hari ini ya kita akan melakukan perkenalan terkait dengan mata kuliah kita ya untuk web development ya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang nanti akan menjadi perpaduan ya antara yang pertama adalah fundamental mengenai sebuah website ya. Jadi kita nanti akan pelajari fundamental dalam sebuah website, yaitu kita akan mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen atau user dalam website kita. Karena asumsi kita dalam pembelajaran web development ini, kita adalah seorang pengusaha ataupun kita adalah seorang penyedia layanan jasa, yaitu jasa developer sebuah website teman semuanya. Seperti itu. Luarannya apa Pak? Luarannya tentu saja adalah sebuah website. Lalu nanti juga kita akan belajar beberapa hal lainnya. Pertama adalah pembelajaran mengenai berbagai macam jenis website ya, karena website itu tidak hanya satu jenis saja, teman-teman semuanya. Website itu ada macam-macam. Ada website yang namanya landing page, ada website yang namanya sosial media. Mungkin kalau sosial media kalian sering pakai ya, kayak TikTok, Instagram, Facebook. Ada yang punya TikTok di sini? Yang punya TikTok tolong di raise hand. Bisa raise hand yang punya TikTok. Ayo nggak usah malu-malu, kelihatan kok user TikTok wajahnya. Oke. Nah gitu dong, nggak usah malu-malu dong. Oke. Ada pengguna Instagram di sini? Yang pengguna Instagram di raise hand silakan. Hampir semua ya kalau Instagram ya. Oke, good. Pengguna X. Pengguna X. Oke. Pengguna Thread. Oh, ada beberapa aja ya untuk pengguna Thread. Lalu pengguna Discord. Naila, kamu aktif sekali ya di sosial media. Semuanya punya di aplikasinya. Nah, ini pengguna Facebook. Pengguna Facebook. Ayo, ayo, ayo. Ada. Saya juga deh. Nah, saya menggunakan Facebook, teman-teman, ya. Seperti itu. Kenapa saya lebih suka Facebook dibanding TikTok? Saya user Facebook yang lebih menggunakan Facebook dibanding TikTok. Kenapa saya suka Facebook? Saya lebih suka Facebook, alasannya adalah karena
di Facebook saya bisa mencari barang yang aneh-aneh, teman-teman semuanya. Serius. Kalian, ya, 80% orang yang menggunakan Facebook adalah orang-orang yang suka transaksi barang-barang yang aneh-aneh, yang nggak dijual di Shopee gitu ya, yang nggak dijual di Tokopedia. Saya pernah, teman-teman semuanya dulu ya, pernah saya di Facebook beli anak ini, apa namanya tuh, beli anak Anak biawak, kucing. teman-teman semuanya. Anak kucing mah banyak dong yang nyari. Saya pernah nyari anak biawak di Facebook, teman-teman semuanya. Terus dulu saya juga pernah nyari apa, anak kura-kura gitu loh di Facebook. Terus pokoknya ya, itu biasanya Facebook itu dihuni oleh laki-laki ya, karena laki-laki itu suka barang-barang dari orang yang BU ya, orang-orang yang butuh uang. Atau enggak, biasanya kan orang kalau menggunakan Facebook, kalau enggak dapat barang yang murah, dia ya dapat barang yang hasil nipu gitu. Jadi dia ditipu gitu ya, udah transfer orangnya hilang gitu kan. Ya, itu Facebook ya. Facebook walaupun apa ya, walaupun menurut orang-orang itu gelap gitu karena banyak orang-orang nggak jelas di sana, tapi saya suka karena saya sering mendapatkan barang-barang dengan range yang sangat murah sekali gitu ya. Karena banyak orang di Facebook yang orang BU itu kadang-kadang nggak tahu brand, teman-teman semuanya. Seperti itu. Dulu saya pernah dapat apa ya, pokoknya banyak, bahkan ketika saya jadi mahasiswa ya, ketika saya jadi mahasiswa dulu ketika S1, saya sering beli barang di Facebook, saya jual secara offline, teman-teman semuanya. Contoh, saya beli barang di Facebook dulu pernah, dulu ketika zaman saya kuliah, BlackBerry itu handphone yang lumayan mahal. Kalian tahu BlackBerry nggak sih? BlackBerry itu bukannya Just Juice, tapi ada merek handphone namanya BlackBerry, teman-teman semuanya. Nah, dulu ketika saya kuliah, hand kayak BlackBerry gitu, tapi BlackBerry random atau apa, kan biasanya orang Facebook, orang jadi baby boomer biasanya pakai. Mereka tuh nggak ngerti kalau handphone kerendam itu bisa diperbaiki walaupun itu dengan cara sendiri gitu loh. Caranya mudah. Ya pakai hair dryer aja sama beras, teman semuanya. Nah, itu banyak. Dulu saya 700.000 dapat HP 4 BlackBerry. Saya jual lagi, satu HP-nya sejuta, teman-teman semuanya. Itu laku, teman-teman semuanya. Laku keras. Dan saya ketika beli handphone BlackBerry itu yang pasti saya beli handphone yang memang ada kardusnya ya, karena kalau nggak ada dusnya itu harganya turun, disangkanya itu handphone curian, teman-teman semuanya, seperti itu. Lalu saya pernah di Facebook itu dulu, kalian tahu nggak sih dulu tuh sempat booming batu akik. Tahu, Pak. Bapak kamu pasti ini ya, pada ini ya, pada pada suka Masih batu banyak, akik ya. Pak. Di lemari saya masih banyak. Itu kamu apa bapak kamu, Nabil, yang punya? Bawa saya, Pak. Bawa Oh, saya. bapak kamu. Saya kirain kamu kuliah bawa batu akik gede-gede kayak Paris ya. Nah, dulu saya pas booming batu akik, kebetulan tetangga saya itu, teman-teman semuanya, dia orang Aceh. Dan di depan rumahnya itu banyak banget batu akik dari temennya dulu, dari dulu gitu. Dari dulu dia memang suka koleksi batu akik giok kalau nggak salah. Nah, saya tuh beli batu dari orang Aceh tersebut. Bang, ini di depan rumah banyak banget batu-batu bahan kayak gini. Saya bayarin boleh nggak? Lah, emang laku, kata orangnya gitu kan. Laku bang, saya jualin. Ya udah kalau mau mah bayar aja, emang berapa? Jadi satu batu ukuran 3 kilo, 4 kilo. Dulu saya beli dengan harga 50.000, teman semuanya, 50.000. Nah, saya jual ke dua tempat. Yang pertama Facebook, ini pasti kalau orang-orang zaman dulu kenal. Yang pertama saya jual di Facebook, yang kedua saya jual di Kaskus. Ada yang tahu Kaskus nggak? Wih, Pak, Pak, itu udah tahu lama Pak. banget, Pak. Kamu tahu nggak, Nabil? Dulu pernah iseng-isengan doang sih, lihat-lihat doang. Tadi siapa lagi yang tahu? Farid ya? Siapa tadi? Iya Pak, tahu Pak. Kamu tahu Kaskus? Pernah pakai nggak? Berapa beberapa kali? Nah, saya dulu Kaskus aktif tuh, teman semuanya. Ini kalau teman-teman semuanya yang mungkin untuk kalangan Gen Z yang nggak tahu Kaskus, Kaskus itu tempat Fufu Fafa melakukan tweeting, teman-teman semuanya. Nah, itu. Kalian tahu Fufu Fafa? Mustahil nggak ada yang tahu ya. Nah, kalau kalian tahu Fufu Fafa, ya Fufu Fafa
Anu, Pak. Lucu banget. Fufu Fafa itu dulu sering nyeping itu di Kaskus teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Enggak dong, enggak bahaya dong. Kan Fufu Fafa, kita enggak. Emang Fufu Fafa siapa? Kita kan enggak tahu Fufu Fafa. Bener nggak? Iya. Betul. Siapa tahu Fufu Fafa itu orang aware gitu. Kita nggak tahu. Yang jelas, saya kan cuma ngasih Kaskus gitu loh. Saya nggak melibatkan nama orang tertentu gitu loh. Pejabat negeri itu tuh keren-keren guys. Kalian gimana sih? Orang penting Pak. Bapak pejabat Pak. Enggak dong. Siapa yang bilang? Kan saya cuma bilang pejabat kita orang hebat. Saya nggak bilang Fufafa itu pejabat. Enggak. Siapa tahu Fufafa itu tukang martabak mungkin. Atau tukang pisang goreng. Kan kita nggak tahu gitu kan. Ah udah, kalian bahaya nih anak-anak mahasiswa ini. Kalau offline sih oke. Online cuy. Oke, tadi bersama mana? Oh, pengguna sosmed. Iya, nanti juga kita akan mempelajari beberapa hal lainnya, teman-teman semuanya ya. Selain website tentang sosmed, juga nanti kita akan mempelajari website tentang bagaimana cara membuat sebuah berita, kanal berita, dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Pertanyaannya, Pak, kita di sini kan pemasaran digital. Itu penting nggak sih, Pak, untuk mempelajari yang namanya web management? Jawabannya adalah sangat penting, teman-teman semuanya. Kenapa Pak kok sangat penting orang pemasaran digital itu belajar web? Pemasaran digital itu ya cuma membuat KOL untuk sosial media saja dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman semuanya, ketika zaman ini sudah sangat canggih, bahkan orang-orang pemasaran pun mereka berlomba-lomba belajar mengenai website dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mendapatkan hot prospect, teman-teman semuanya. Apa itu hot prospect? Ada yang tahu? Pasti kalau yang namanya orang pemasaran digital itu ada tahu yang namanya hot prospect, teman-teman semuanya. Ada yang tahu apa itu hot prospect? Ya ini Pak, prospek yang panas, yaitu artinya ya. Hot prospect itu apa guys? Coba tanya deh sama teman kalian si GPT itu ya. Ini Pak, calon pelanggan Pak. Calon pelanggan, lebih detail lagi apa coba? Calon pelanggan yang sangat tertarik dengan produk atau layanan Anda dan hampir siap melakukan pembelian. Betul. Hot prospect itu adalah calon pelanggan yang satu langkah lagi dia akan melakukan pembelian. Hot prospect dapat dari mana? Hot prospect dapat dari orang-orang yang melakukan enriching terhadap beberapa perintah di website kita. Contoh, ada orang nih mau beli baju. Ketika ada orang mau beli baju, dia umumnya cari di Google baju terbaik untuk wanita, gitu ya. Dia cari di Google, akhirnya muncullah ternyata website kita. Ketika muncul website kita, ternyata ada tombol untuk melakukan pembeliannya melalui WhatsApp contohnya. Ketika dia itu pencet tombol melalui WhatsApp, dia sudah menghubungi kita. Artinya apa, teman-teman semuanya? Ketika dia sudah menghubungi kita, contohnya yang punya websitenya itu si siapa nih? Viola. Contohnya Viola ini yang punya website untuk jualan baju. Contohnya nama websitenya adalah Citayam Fashion Week. Nah, seperti itu. Nah, ternyata si Viola ini dicat oleh orang. Orangnya itu udah nyari di Google dan ternyata ngelihat websitenya Viola, terus dia ngechat Viola. Artinya apa, teman-teman semuanya? Artinya, ayah Amelia silakan. Artinya dia udah tertarik banget, Pak. Artinya orang tersebut siap untuk melakukan pembelanjaan, teman-teman semuanya. Orang itu siap untuk di prospek. Orang itu memang sudah siap untuk mengeluarkan uang. Beda lagi dengan prospek yang tidak panas, teman-teman semuanya. Contohnya, nah contoh umpamanya siapa nih ya?
Contoh umpamanya si eh, Nazwa, contoh kamu lagi di taman, ya, atau contoh kamu sedang ada di alun-alun. Ketika kamu alun lagi makan, Jakarta Jakarta, Pak. atau Kemayoran. Kemayoran. Contoh, Nazwa ini orang Kemayoran. Di Kemayoran itu ada taman si Nazwa atau mungkin ada tempat buat nongkrong gitu. Jangan bilang nggak cowok ya. Kalau kamu biasa ya. Nggak tahu. Di Cempaka Putih, Pak. Nah, contoh lah ya, contoh Nazwa ini lagi nongkrong di sebuah kafe kan. Anggaplah kafenya kafe apa yang terkenal sekarang, yang paling sering didatengin sama orang. Ya, anggaplah kafenya kafe A gitu ya. Nazwa ketika nongkrong sama teman-temannya di kafe, Nazwa tiba-tiba didatengin sama seorang SPG. Nazwa SPG bilang seperti ini, Kak, maaf, aku boleh Nazwa kamu Mau dengerin dulu sih kayaknya. Siapa tahu tertarik. ujung-ujungnya biasanya nolak ya. Iya. Kenapa teman-teman semuanya? Kenapa seperti itu? Kok si Nazwa ini nolak ketika si SPG ini nawarin barang ya, padahal Najwa adalah seorang wanita yang notabene wanita itu butuh dengan peralatan kecantikan ataupun dari orang belanja loh. Kalian jualan apapun laku. Saya jamin teman-teman semuanya. Karena saya praktekin sendiri. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa rata-rata orang yang ditawarkan barang oleh sales itu nolak teman-teman semuanya? Keganggu Nolak. nggak sih? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Keganggu, Pak. Keganggu. Bisa juga. Timingnya nggak butuh, Pak. Bisa juga. Ada yang lain? Ayo. Karena belum kenal produknya, Pak. Hmm, Kalau produknya Wardah pun saya yakin si Najwa nolak. Padahal mungkin sebelumnya si Najwa habis masukin produk Wardah itu ke keranjang Shopee-nya. Kenapa? Belum punya urgensi, Pak. Bisa juga, tapi masih belum tepat. Ada yang lain? Lebih murah beli online, agak mendekati tapi masih belum tepat. Itu pikiran anak-anak Shopee itu ya. Mendingan di Shopee aja gitu ya. Padahal barangnya ternyata yang di Shopee KW. Kalau dari saya karena marketingnya sih Pak, kadang kalau misalnya kayak ditawarin gitu jadi nggak mau atau lebih percaya mulut ke mulut dibanding kayak sales. Lagi percaya mulut ke mulut daripada sales yang nawarin. Oke, bisa juga. Ada yang lain? Marketingnya kurang menarik. Kurang menarik apa? Kan SPG-nya cakep biasanya. Udah kayak beauty vlogger. Belum butuh karena belum butuh karena nggak cukup uangnya. Guys, Najwa itu nongkrong di Cempaka Putih, guys. Banyak pasti uangnya. Kecuali nongkrong kali. Apa? Ada yang bisa jawab? Jawabannya, salesnya terlalu ngintilin. Yang selalu ngintilin itu salesnya masih praktek gitu loh. Ngeselin. Nah, teman-teman, alasannya kenapa Gen Z lebih suka ada diskon? Saya yakin walaupun salesnya tuh bilang, kita ada diskon kak, nggak akan. Kenapa coba? Karena, teman-teman semuanya, watak dasar manusia itu tidak suka untuk ditekan. Itu dasarnya manusia. Orang suka berbelanja tapi tidak suka disuruh untuk belanja. Itu, teman-teman semuanya. Sekali lagi, manusia suka berbelanja
Tapi manusia tidak suka untuk disuruh berbelanja, teman-teman semuanya. Contoh, gampangnya aja. Eka, Eka, kamu di rumah suka sholat nggak? Iya, Pak. Suka. Cek, cek. Terdengar nggak Eka suara saya? Terdengar, Pak. Tadi jaringannya tiba-tiba keputus. Oke. Nah, Eka, kamu di rumah suka sholat nggak? Suka, Pak. Lumayan ya. Oke. Sekarang gini, Eka, contoh kamu umpamanya di rumah itu jarang sholat gitu. Contoh ya, contoh. Contoh Eka di rumah jarang sholat. Tiba-tiba Eka tuh punya perasaan pengen sholat di masjid gitu. Nah, tiba-tiba Eka punya, gue pengen sholat di masjid, kayaknya gue udah lama deh sholat di masjid. Ketika Eka itu mau sholat di masjid, tiba-tiba orang tuanya ngomel, Eka, sholat lo, udah gede bukannya sholat, sono sholat di masjid. Kamu perasaan pengen sholat di masjidnya akan bertambah atau malah, aduh udahlah males. Tiba-tiba malah jadi malas gitu, Pak, kalau disuruh. Kayak, Itu, iya. betul. Itu psikologi manusia. Manusia tidak suka berada di dalam tekanan. Maka dari itu direct selling itu sekarang benar-benar adalah metode penjualan yang tidak efektif, teman-teman semuanya. Kenapa? Ya karena manusia tidak suka untuk ditekan untuk berbelanja, teman-teman semuanya. Seperti itu. Maka sekarang ada yang namanya soft sell. Soft sell bisa digunakan dengan apa? Soft sell bisa digunakan dengan berbagai macam hal. Tapi yang paling efektif adalah soft sell digunakan dengan cara digital. Caranya bagaimana, Pak? Caranya dengan konten, caranya dengan website, caranya dengan video, dan lain sebagainya. Pak, soft sell itu contohnya seperti apa? Soft sell contohnya adalah sebuah video promosi yang diawali dengan hook. Ada yang tahu hook? Tahu Pak, yang biasa ada di awal video gitu kan Pak? Yang biasanya ada di awal video. Betul. Hook itu artinya apa? Penarik Pak. Penarik, oke. Kalau kalian nih beli perumahan, perumahannya itu biasanya kan nyari yang hook ya. Cari yang hook aja biar luas. Hook itu apa artinya coba? Yang di sudut jalan itu ya Pak. Jadi rumahnya tuh ada dua fasad. Di samping sama depan biasanya. Ya, betul. Itu apa artinya tuh kalau hook itu? Atau kalau kalian suka lihat tinju, teman-teman semuanya, ya. Tinju itu kan ada jab, uppercut, hook. Kan hook itu dari samping, gitu ya. Dia melengkung hook itu. Nah, hook itu apa artinya? Hook itu artinya adalah pengait ataupun pancingan, teman-teman semuanya. Itu bahasa Inggris ya. Artinya adalah pengait ataupun pancingan. Itu adalah salah satu bentuk soft sell. Contoh seperti apa sih Pak video yang ada soft sell-nya gampang? Contoh produk apa? Produk kecantikan contohnya ya, yang paling gampang lah gitu untuk kita praktekkan. Contoh produk kecantikan, ketika ada orang yang sedang membuat video untuk soft sell produk kecantikan, contohnya kayak gini. Nyesel banget kenapa sih nggak pakai ini dari dulu? Kalau tahu produk ini, pasti dari dulu jerawatku udah hilang. Saya yakin 80% orang pasti penasaran, ya ini gara-gara apa nih dia jerawatnya hilang nih. Pengen tahu nih produk apa gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu adalah hook, teman-teman semuanya. Nah, di website juga bisa ditambahkan sesuatu yang berbau ataupun yang sama seperti hook, teman-teman semuanya, ya. Itu bisa ditambahkan video, bisa ditambahkan gambar dan lain sebagainya, itu yang akan membuat orang-orang itu suka untuk berbelanja, teman-teman semuanya. Kenapa? Kenapa di website bisa ditambahkan hook, di video bisa ditambahkan hook, Pak? Karena teman-teman semuanya, first impression manusia itu tergantung dari 5 detik pertama pandangannya, teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya. Maksudnya apa, Pak? First impression manusia itu tergantung dari 5 detik pandangan pertama. Manusia sekarang, teman-teman semuanya, apalagi di era global sekarang, waktu itu sudah sangat langka sekali, dan jarak itu hitungannya bukan kilometer.
Jadi di era globalisasi seperti sekarang, jarak itu dihitungannya bukan kilometer, teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak sekarang itu jarak hitungannya apa? Waktu, Pak. Belum tepat? Ada yang lain? Nol. Belum tepat? Sekarang itu jarak bukan kilometer hitungannya. Untuk dunia digital, teman-teman semuanya. Apa sih? Detik, Pak. Belum? Ada yang lain? Menit. Cuma nambahin doang. Zaman sekarang, teman-teman semuanya, zaman sekarang, teman-teman semuanya, jarak itu cuma sebatas ujung jempol kita, teman-teman semuanya. Maksudnya apa? Ada yang tahu maksudnya apa? Call to action ya, Pak? Kenapa, Rian? Ya semacam call to action gitu kan, Pak, buat ngeklik di handphone. Betul. Zaman sekarang, teman-teman semuanya, jarak itu hanya sebatas ujung jempol. Maksudnya apa? Ketika teman-teman umpamanya, siapa nih ya? Felisa. Felisa, contohnya kamu sedang scroll TikTok. Lalu ketika kamu scroll TikTok, videonya nggak menarik. Apa yang kamu lakukan, Felisa? Verisa saya kan Pak, Iya, Felisa kamu dong. saya skip videonya. Skipnya maksudnya diapain? Di scroll lagi kan? Iya, di sekolah. Nah, itulah pengertian dari jarak sekarang itu hanya sebatas ujung jempol. Ketika kita 5 detik pertama kita itu tidak bisa meraih atensi daripada penonton ataupun user, ya udah user akan skip, teman-teman semuanya. Skipnya sangat-sangat mudah, tinggal di scroll doang. Sama seperti Shopee, sama seperti website. Ketika kita lihat, oh website kayaknya nggak bagus dan nggak menarik, ya udah di close aja, teman-teman semuanya. Hanya sebatas ujung jempol doang, teman-teman semuanya. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu, mamah kalian kalau mau beli baju itu jauh-jauh ke pasar, panas-panas ke pasar. Jadi, walaupun tidak ada barang yang ingin ataupun walaupun tidak ada barang yang dituju ataupun tidak barang yang ingin yang dibeli oleh mama kamu ketika datang sana ternyata barangnya habis, pasti mama kalian akan beli barang yang mirip-mirip. Karena apa? Karena jauh untuk berpindah, teman-teman semuanya. Seperti itu. Tapi kalau sekarang, wah sekarang itu sangat mudah orang-orang berpindah dari pedagang satu ke pedagang lainnya, dari pemilik jasa satu kepada pemilik jasa lainnya, teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya, jadi website ini sangat penting sekali ya dalam industri pemasaran dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Lalu teman-teman semuanya balik lagi ke dalam pokok bahasan ya pada pembelajaran web development. Nanti ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari, teman-teman semuanya. Saya akan buka terlebih dahulu ya. Sebentar. Berarti kalian pernah diajar sama Bu ini ya, Bu Dewi ya? Pernah nggak? Pernah kalau Bu Dewi, Pak. Bu Dewi pernah ya. Bu Dewi itu orangnya sabar banget. Sabar nggak sih kalau ke mahasiswa? Galak nggak sih? Enggak kan? Enggak kok, Pak, nggak galak. Iya, Bu Dewi itu sabar banget karena saya nggak pernah lihat Bu Dewi marah sih. Nah ini ya, saya akan share screen. Nanti akan saya share RPS-nya ke siapa nih? Ke PJ ya. Nanti PJ tolong hubungi saya ya. Baik, Pak. Ini ya, teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama, teman-teman semuanya ya, kita akan mempelajari tentang konsep dasar web development serta manfaat dan sistemnya. Lalu juga kita akan mempelajari tentang pengenalan bagian-bagian pada website ya, meliputi ada header, footer, dan juga body, teman-teman semuanya. Lalu ada berbagai macam jenis website juga. Ada yang namanya landing page, ada yang namanya online store, ada yang namanya company profile, ya, ada juga yang namanya social media. Website itu sebenarnya ada banyak sekali ya, tidak hanya ini saja, teman-teman semuanya.
Lalu juga nanti akan kita pelajari penggunaan website dengan beberapa platform ya, di antaranya ada Google Site, lalu ada Canva, bahkan Canva bisa dibuat untuk bikin website teman-teman semuanya ya. Lalu kita juga akan mempelajari tentang pembuatan website dengan content management system ya. Ada WordPress, lalu juga ada Wix teman-teman semuanya, lalu ada PrestaShop, lalu ada Joomla dan lain sebagainya teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nanti kita akan mempelajari sebagian besarnya ini nanti sebagian besar, separuhnya itu nanti akan saya yang akan menghandle, separuhnya lagi nanti akan dipelajari oleh Bu Cynthia. Mungkin untuk pokok bahasan 1 dan pokok bahasan 2 ya, ini semuanya nanti akan kita pelajari dalam satu pertemuan teman-teman. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembuatan website ya, seperti itu. Pembuatan landing page terlebih dahulu teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nanti akan kita pelajari, dan saya harap teman-teman semuanya ya di rumah masing-masing sudah tersedia laptop ya. Walaupun nanti umpamanya kita melakukan pembelajaran itu di lab komputer ya, tolong ketika melakukan pembelajaran walaupun di lab komputer, teman-teman semuanya tolong dibawa laptopnya juga ya. Takutnya komputernya ada yang bermasalah sehingga tidak bisa mengakses internet, karena bagaimanapun kita membuat website itu pasti memerlukan internet teman-teman semuanya ya, seperti itu. Dan teman-teman semuanya ya, tolong nanti ketika saya instruksikan untuk membuat sebuah website lalu dikumpulkan di minggu depannya contohnya ya, saya harap semuanya mengerjakan tugasnya teman-teman semuanya. Kenapa? Karena tugas ini sangat penting teman-teman semuanya, presentasinya dalam mata kuliah saya teman-teman semuanya, seperti itu ya. Lalu jangan lupa untuk mata kuliah saya, toleransi kehadirannya itu adalah 4 kali ketidakhadiran. Di atas 4 kali, teman-teman mohon maaf, tidak bisa untuk melakukan UAS maupun UTS ya, ataupun otomatis akan mendapatkan nilai ataupun tidak lulus teman-teman semuanya, seperti itu ya. Lalu pada perkuliahan saya juga sama dengan yang lainnya ya, biasanya kita menggunakan metode hybrid ya, jadi kadang nanti pembelajaran online, kadang juga kita akan melakukan pembelajaran offline sesuai dengan situasinya saja teman-teman semuanya, seperti itu. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak terasa sudah 43 menit ternyata, hampir 1 jam. Silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Enggak, kayaknya Pak udah lumayan jelas semuanya. Sudah lumayan jelas ya. Lebih tepatnya sudah mau rebahan Pak, udah malam, Bapak segala kuliah lagi gitu ya. Ya udah, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup perkuliahan kita, teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup perkuliahan kita, silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Mau siapa yang mendokumentasikan? Mau Eka atau siapa? Eka Saya boleh, Pak. atau Rivaldi nih? Eka, silakan. Eka. Oke, teman-teman on cam dulu ya. Sebentar. Oke, yang di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, baik. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya atas kehadirannya pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, baik untuk hari ini maupun di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya- wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.